Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel, sahabat belajar hidup dari Jalan Cerita. Seperti biasa, kita buka dengan pantun dulu. Jalan-jalan ke Surabaya, jangan lupa bisa Rabi Abu. Jumpa lagi dengan anak Dalika. Terima kasih sudah mampir di channel aku. Kali ini kita akan membahas salah satu ciptaan Allah yang sangat luar biasa. Bahkan ciptaan Allah yang satu ini tidak pernah bantah sedikit pun. Siapakah dia? Tidak usah lama-lama. So, happy watching. Yaps, malaikat Allah. Malaikat merupakan salah satu ciptaan Allah yang sangat mulia. Makhluk ciptaan Allah yang satu ini terbuat dari nur atau cahaya. Berbeda dengan halnya manusia atau iblis atau jin atau setan yang kadang membantah perintah Allah. Malaikat justru sama sekali tidak pernah membantah perintah Allah, bahkan selalu patuh dan senantiasa beribadah kepada Allah, senantiasa bertasbih kepada Allah. Mengenai jumlahnya, hal ini lebih spesifiknya tidak dapat diketahui secara pasti. Mengapa demikian? Karena dari riwayat Bukhari dan Muslim, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik, Rasulullah pernah bersabda bahwa beliau pernah menjumpai Nabi Ibrahim yang bersandar di Baitul Ma'mur dan di sana terdapat 70.000 malaikat. Hal ini membuktikan bahwa jumlah malaikat itu bukan satuan, bukan puluhan, bukan ratusan, bukan puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu, melainkan tidak terbatas. Wallahu a'lam. Namun sebagai umat Islam yang wajib kita imani dan yang wajib kita ketahui ada 10 di antaranya. Yang pertama ada malaikat Jibril, yakni bertugas menyampaikan wahyu dari Allah kepada seluruh nabi dan rasul. Baik itu wahyu untuk dirinya sendiri maupun wahyu yang diperintahkan untuk menyampaikan kepada seluruh umatnya. Malaikat Jibril ini juga mendapat sebutan Ruh Kudus atau Ruh yang suci atau Ruh Amin. Yang kedua, malaikat Mikail. Malaikat Mikail bertugas membagi rezeki atau mengatur rezeki atau menurunkan rezeki. Malaikat Mikail ini juga yang menurunkan hujan, juga membentuk awan loh. Ketiga, ada malaikat Israfil. Malaikat Israfil tugasnya meniup sangkakala atau trompet. Jadi malaikat Israfil ini akan meniup sangkakalanya kapan? Kapan kira-kira? Jangan sekarang ya. Malaikat Israfil meniup sangkakala ketika menjelang hari kiamat. Jadi ketika malaikat Israfil meniup sangkakalanya, itu pasti datangnya hari kiamat. Malaikat Israfil juga akan meniup sangkalanya ini ketika hari kebangkitan di padang mahsyar. Keempat, ada malaikat Israfil. Sudah tahu belum siapa malaikat Israel? Aku rasa sih ini yang paling serem ya. Jadi malaikat Israel ini adalah malaikat pencabut nyawa. Seluruh makhluk ciptaan Allah yang mencabut nyawanya malaikat Israel. Jadi baik itu manusia, ataupun malaikat, ataupun iblis dan sejenisnya, dan masih banyak lagi yang mencabut malaikat Israel. Itulah. Dan konon menurut suatu riwayat, kenapa malaikat Israel kok bisa sih dijadikan malaikat mencabut nyawa? Apa nggak tegaan? Apa tidak ada rasa belas kasih? Yaps. Jadi malaikat Israel ini malaikat yang sama sekali tidak mengenal belas kasih. Sekali apapun itu yang diperintahkan Allah, itu langsung dikerjakan. Jadi suatu ketika pernah bumi ini tuh menangis kepada Allah ketika sebagian tanahnya akan diambil.
Ketika malaikat pertama, malaikat Jibril melakukannya, bumi menangis dan memohon belas kasih kepada malaikat Jibril. Tetapi dengan malaikat Jibril yang tidak tega, kemudian kembali ke Allah. Yang kedua yang diutus Allah untuk mengambil sebagian tanah di bumi adalah malaikat Mikail. Sama halnya dengan malaikat Jibril. Malaikat Mikail pun merasa kasihan mendengar rintihannya bumi yang menangis itu tadi. Selanjutnya ada malaikat Israfil. Malaikat Israfil pun tidak tega. Akhirnya tibalah giliran malaikat Israfil. Malaikat Israel ketika diperintahkan Allah untuk mengambil sebagian tanah dari bumi, ketika bumi merengek-rengek menangis, apa respon dari malaikat Israel? Sama sekali gak ngerek-ngerek. Yups. Apa yang Allah perintahkan akan dikerjakan oleh malaikat Israel. Seperti itu. Itu salah satu kisah kenapa malaikat Israel ini dijadikan malaikat penciptaan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian selanjutnya ada malaikat Munkar dan Nakir. Tugasnya apa ya? Malaikat Munkar dan Nakir ini tugasnya menanyai manusia di dalam kubur ketika sudah meninggal dunia. Bagi mereka yang menjalankan ibadah dengan sebaik mungkin di dunia, insya Allah akan mendapatkan kenikmatan di dalam kubur. Sedangkan sebaiknya, barang siapa yang lalai terhadap kewajibannya sebagai makhluk ciptaan Allah, maka siksa kuburlah yang akan diterima. Malaikat Raqib berbeda tugasnya dengan malaikat Atid. Bedanya apa? Kalau malaikat Raqib mencatat amal baik manusia. Jadi yang baik-baik itu yang nyatat malaikat Raqib. Malaikat Atid mencatat amal buruk manusia. Jadi yang buruk-buruk itu, perbuatan yang buruk itu yang nyatat si Atid ini. Selanjutnya yang ke-9 ada malaikat Malik. Serem banget ini malaikat satu ini. Kok bisa? Karena malaikat Malik tugasnya menjaga pintu neraka. Malaikat yang sangat muram ini, nggak ada senyum-senyumnya, apalagi ramah-ramahnya. Sadis adalah malaikat yang menjaga pintu neraka. Dialah yang diperintahkan Allah untuk memberikan azab kepada penghuni neraka, dibantu oleh malaikat Zabaniyah. Dan ini malaikat yang paling ramah, paling murah senyum. Siapakah dia? Dia itu bernama malaikat Ridwan. Dari namanya aja emang keren sih ya, malaikat Ridwan, penjaga pintu surga. Di sini dengan ramah, malaikat Ridwan mempersilahkan penghuni surga untuk masuk dengan lemah lembut. Jadi by the way, sahabat gereja, kalian mau ketemu sama malaikat yang mana nih? Malaikat Malik atau malaikat Ridwan? Semoga kita kelak mendapatkan Allah dan bisa mendapat surga. Amin, amin, ya rabbal alamin ya, sahabat gereja. Nah, setelah kita mengetahui nama-nama malaikat beserta tugasnya, selanjutnya kita akan mengetahui nih, kira-kira sifat malaikat itu seperti apa sih? Selain selalu patuh dan bertasbih kepada Allah, sifat dan perilaku malaikat itu bagaimana ya? Yang pertama, dia itu berukuran besar. Benarkah seperti itu, Nat? Benar, teman-teman. Jadi ada suatu hadis yang mengatakan dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah bersabda, aku pernah diizinkan menceritakan ukuran dari salah satu malaikat, yakni antara daun telinga dan pundaknya itu seperti 700 tahun perjalanan. Hadis riwayat Abu Dawud.
Bisa dibayangkan nggak teman-teman, dari daun telinga sampai pundaknya saja itu bisa menempuh perjalanan sampai 700 tahun. Besar banget ya. Wallah banget. Yang kedua, malaikat itu juga bersayap loh. Allah sendiri pernah pernah berfirman bahwa malaikat bisa memiliki 2 sayap, 3 sayap, atau bahkan 4 sayap atau lebih. Dalam suatu riwayat, Rasulullah juga pernah berkata bahwa beliau pernah menjumpai Jibril dalam kondisi aslinya. Maksudnya tanpa menjelma ya, menjelma seperti itu dia pada aslinya malaikat Jibril. Beliau ini dari Rasulullah, bukan aku ya teman-teman yang cerita, maksudnya Rasulullah pernah berkata bahwa malaikat Jibril mempunyai 600 sayap, yang satu sayapnya jika dibentangkan itu bisa menutupi cakrawala. Cakrawala itu ya dari barat ke timur, itu ketutupan sama satu sayapnya malaikat Jibril. Kalau satu sayapnya menutupi seluruh cakrawala, 600 sayapnya itu gimana? Yang ketiga, jumlah malaikat itu sangat banyak teman-teman. Seperti yang aku jelaskan di awal tadi, bahwa jumlah malaikat itu tidak terbatas. Ini yang wajib kita ketahui dan wajib kita imani, itu ada 10 tadi. Kemudian selanjutnya ada perilaku-perilaku malaikat. Ada apa saja? Yang pertama, dapat merubah wujud sesuai kehendak Allah. Seperti ketika beliau menyampaikan, salah satu contohnya ada malaikat Jibril. Beliau pernah merubah wujudnya dari malaikat menjadi seorang pemuda yang putih bersih ganteng gitu. Tubuhnya ideal, menjumpai Rasulullah seraya menyampaikan wahyu dari Allah. Tak hanya itu saja, malaikat juga pernah pada kisahnya Nabi Lut itu berubah wujud sebagai 2 orang pemuda dan menyampaikan kepada Nabi Lut untuk segera keluar kota kan, karena kota Sodom saat itu kan akan diazab oleh Allah karena melanggar perintah dari Nabi Lut, sehingga Nabi Lut melewat itu tadi, pemberitahuan tersebut disuruh untuk keluar kota. Seperti itu, dan masih banyak lagi cerita malaikat yang berubah sesuai kehendak Allah. Yang kedua, malaikat itu tidak makan dan tidak minum ya teman-teman. Selanjutnya, yang ketiga, malaikat itu juga tidak laki-laki dan tidak perempuan. Selanjutnya, malaikat juga tidak pernah letih seperti manusia pada umumnya. Malaikat bahkan selalu beribadah dan bertasbih kepada Allah tanpa rasa lelah. Nah, lalu bagaimana ya cara meneladani sifat malaikat, dan bagaimana caranya kita mengimani bahwa malaikat itu ada? Yang pertama, meyakini di dalam hati bahwa malaikat itu benar-benar ada. Yang kedua, selalu melakukan perbuatan baik, selalu mengamalkan amal soleh, karena yakin bahwa yang kita kerjakan itu dicatat oleh malaikat rokib ataupun malaikat. Yang ketiga, meneladani sifat patuhnya malaikat kepada perintah Allah SWT. Dan sebagai manusia juga belajar untuk selalu taat dan patuh kepada perintah Allah ya teman-teman, sama-sama. Oke teman-teman, tadi sedikit kisah mengenai para malaikat ciptaan Allah. Salah satu ciptaan Allah yang sangat luar biasa, tidak dapat dilihat, tapi wajib kita imani keberadaan. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan. Uh, Mungkin kalian punya info lain mengenai malaikat, bisa tambahkan di kolom komen. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.